waktu itu investasi bodong nih, kok bisa sih? Ya kemarin itu aku diajak investasi, katanya kembali modalnya cepat gitu. Katanya investasi bodong. Loh, mau aku kenalin nggak sama temen aku yang investasinya berhasil? Boleh? Ayo. It's brighter than we've known, without our darkness to prove it so. So we can't help but to examine it, to add our question marks to periods. Ini ada temanku yang kena investasi bodong. Jadi gimana cara masalahnya mengatasi masalah ini? Walah, kok bisa kena investasi bodong sih? Awalnya ada teman saya yang ngajak untuk berinvestasi, katanya balik modalnya cepat gitu, jadi saya mau. Oh, cara mengatasi investasi bodong itu dengan cara kita lihat dari lembaga dan kepengurusannya. Jika terdaftar OJK, maka investasi tersebut dikatakan legal. Jadi kalau keuntungannya nggak masuk akal begitu sudah dipastikan bodong. Terus investasi legal itu apa? Investasi legal itu salah satunya yaitu pasar modal. Di dalam pasar modal itu ada saham, obligasi, dan lain-lain. When we woke up, the world was figured. Bisa perkenalkan nama ibu semua. Saya Eni dari Bursa Efek Indonesia, kantor perwakilan Sumatera Utara. Baik Bu, saya ingin bertanya, saham itu apa ya Bu? Bagaimana cara beli saham yang benar, ada tips dan sebagainya? Oke, pertama, saham itu adalah bukti kepemilikan perusahaan yang kita beli. Jadi kalau kita beli saham itu sama seperti kita pemilik usaha. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih tips untuk membeli saham? Lakukanlah analisa. Ada dua cara menganalisa, yaitu analisa fundamental dan teknikal. Fundamental, bahasa sederhananya, kita bisa melakukan analisa dari laporan keuangan perusahaan dan tercatat atau yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknikal, kita bisa melihat historical price, harga yang lampau bisa menggambarkan harga yang akan datang. Itu secara teknikal. Terus kalau instrumen investasi yang ada di pasar modal? Instrumen investasi di pasar modal itu ada saham, ada obligasi, ada reksadana, ada exchange rate fund, ada structure warrant dan sebagainya. Lalu apa saja yang ditawarkan di pasar modal? Yang ditawarkan ya tadi instrumen investasinya, ada saham, obligasi, nah itu bisa kita miliki nih. Tergantung kita lebih cenderung mengetahui produk investasi yang mana. Kalau kita tertarik di saham, silakan berinvestasi di saham. Atau tertarik di reksadana, di exchange rate fund, atau di structure warrant. Risiko yang ada di pasar modal apa? Risiko yang ada di pasar modal, kalau misalkan perusahaan tersebut tidak terdaftar lagi di bursa, ya kan? Atau namanya delisting. Penting ya, tidak terdaftar di bursa. Jadi kita nanti tidak bisa menjual kepemilikan saham kita lagi di pasar market ya, atau di pasar modal. Lalu yang kedua, kalau terjadi penurunan harga, misalkan kita beli harga sahamnya di 5.000, lalu ada penurunan harga saham di 4.500, berarti uang kita berkurang nih 500 rupiah per lembar sahamnya. Kalau di saham, kita segmen perdananya adalah hitungannya lot. Jadi minimal pembeliannya adalah 1 lot. Di dalam 1 lot itu ada 100 lembar saham. Lalu yang ketiga, kalau perusahaannya bangkrut. Nah, kalau perusahaannya bangkrut atau pailit, maka saham kita hangus. Ya, atau investasi kita hangus. Oke? Cukup? Kalau kita berinvestasi Bu, itu kan kemungkinan ada nggak Bu kita nggak balik modal atau apa tadi? Kalau nggak balik modal, kalau di saham rugi ada. Tapi kalau nggak balik modal, kemungkinan kecil kemungkinan ya uangnya habis semua. Seandainya kita mendaftar di situ aman dia Bu? Aman. Kayak masukan itu masukkan KTP ini semua gitu. Iya, nanti Sama dia juga minta. kayak aplikasi yang lain, ada juga aplikasi peluang yang ada juga aplikasi peluang Aplikasi peluang. peluang, oh bukan. Beda lagi. Itu bukan sekuritas. Nah, nanti lihat dulu lagi. Maka sekarang kita itu harus waspada teman-teman. Jangan langsung download lalu kita daftar nggak semua. Nanti lihat dulu dia perusahaan itu terdaftar nggak di OJK. Kalau aja ya mereka udah
Jadi kesimpulannya adalah pasar modal adalah jantung perekonomian. Ia menghubungkan mereka yang membutuhkan dana dengan mereka yang memiliki dana melalui berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan reksadana. Pasar modal memungkinkan pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kesejahteraan masyarakat. Intinya, pasar modal adalah dunia yang sangat luas dan menarik. Dengan pengetahuan yang cukup, Anda bisa memanfaatkannya untuk tujuan keuangan Anda.